Usai dilantik gubernur, Kang Marhen yang mendapat ucapan selamat dari Forkopimda, unsur pimpinan DPRD dan anggota, serta seluruh OPD yang hadir dalam sidang paripurna tersebut. Bukovifa juga menyampaikan Bupati Sabar. Terkait reformasi birokrasi, Kang Marhen menjelaskan akan terlebih dahulu melakukan evaluasi. Ya mungkin nanti kita akan coba ya, supaya tidak ada unsur like, dislike. Setelah melalui serangkaian proses cukup panjang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menjadi Bupati di sisa masa jabatan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Senin 10 April 2023. Pelantikan itu dilakukan berdasarkan keputusan Mendagri tertanggal 4 April 2023. Dalam amanatnya yang diunggah website resmi Dinas Kominfo Jawa Timur, Gubernur Khofifah meminta di sisa masa jabatan sebagai Bupati Nganjuk, Kang Marhen sapaan akrab Bupati Nganjuk saat ini untuk fokus melanjutkan program-program strategis dalam membangun Kabupaten Nganjuk. Gubernur Khofifah juga menyampaikan Kang Marhen merupakan bupati yang memiliki pola komunikasi dan koordinasi yang cukup intens dan sangat baik sehingga tidak ada yang perlu diragukan dan tidak memerlukan proses adaptasi yang dimulai dari awal. Hal itu dikarenakan semua sudah berjalan dengan baik, memberikan penguatan antara Pemkab Nganjuk bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk. Dengan sisa waktu jabatan periode 2018-2023 atau sisa jabatan selama 6 bulan, Bupati Marhen diharapkan dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Dengan begitu diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang proporsional menjelang tahun politik. Usai dilantik gubernur, Kang Marhen yang menghadiri sidang paripurna hari jadi Kabupaten Nganjuk mendapat ucapan selamat dari Forkopimda, unsur pimpinan DPRD dan anggota, serta seluruh OPD yang hadir dalam sidang paripurna tersebut. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengatakan, di sisa waktu yang ada akan terus menggenjot seluruh program yang belum rampung dikerjakan, diantaranya adalah infrastruktur jalan yang masih kurang sekitar 7%. Sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi fokus Bupati Marhen Jumadi. Terkait reformasi birokrasi atau bongkar pasang jabatan di lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kang Marhen menjelaskan akan terlebih dahulu melakukan evaluasi. Ya Bukovifa juga menyampaikan Bupati Sabar itu memang dari Sabar. Saya selalu ditanya oleh teman-teman media kan Sabar. Kurang lebih 5 bulan ya kita menunggu dari Inkra sampai dengan dia tidak apa-apa. Tapi akhirnya juga hari ini dilantik. Ya kita syukuri bersama-sama dan ini adalah tantangan juga. Masih kurang lebih 5-6 bulan untuk apa? Mempercepat akselerasi program-program itu. Ide-ide, mungkin jenengan punya ide apa? Ayo monggo. Ngopi bersama, ayo dari media punya ide apa kira-kira yang bagus. Yang intinya apa? Harus kita branding Nganjuk. Tadi juga disampaikan oleh Bu Arumi di Bukovifa. Nganjuk itu banyak prestasinya dari juara-juara. Tadi nggak disampaikan di waktu sambutan, terutama Bu Arumi. Ancang-ancang reshuffle OPD Kabupaten kepalanya. Ya mungkin nanti kita akan coba ya, kita cari tempat yang pas ya. Kembali lagi saya itu orangnya profesional karena background saya konsultan pemerintah daerah. Jadi tidak ada unsur like, dislike, tapi bagaimana kita penataan ini sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan kapasitas kepala OPD dan seterusnya yang kira-kira sudah melebihi 2 tahun. Mungkin kalau prestasinya kurang ya mungkin kita bisa rolling dan seterusnya. Di sisa waktu yang ada, program-program yang belum dikerjakan, apakah optimis bisa dikerjakan Pak Bupati? Insya Allah ya, insya Allah. Contoh misalnya infrastruktur jalan itu kurang lebih baru 93% kemarin kita audit yang tahun 2022 ya, kurang lebih 7%, maka 7% harus kita genjot.
memang terkadang banyak kendala. Sudah kita proyeksikan, terus kemudian banyaknya tambang, itu kan yang sudah baik akhirnya rusak lagi. Itu kadang-kadang di luar perkiraan kita. Untuk misalnya satu contoh di infrastruktur. Terus kemudian kita lagi sekarang gencar yaitu di sektor pertanian. Maka saya seminggu yang lalu, sebenarnya ini juga masih nanti sebelum puasa, genjot di sektor pertanian. Yang intinya apa? Kita pemakaian digital drone ya, pemupukan pakai drone itu. Bagaimana kita memaksimalkan bisa efisiensi di bidang pertanian, mengurangi biaya operasional dengan cara apa? Kita menggunakan pupuk cair, terus kemudian pupuk pestisida, terus kemudian biosaka. Ini dalam rangka apa? Mengurangi biaya-biaya produksi dari petani. Dan itu dipakai penyemprotan pakai drone itu. Bisa petani Nganjuk menerima Smart Farming 4.0 ini? Bisa menerima kan, memang kita belum gencar ya, maka memang harus bersama-sama. Tidak bisa, karena sekarang ini kan masyarakat cenderung apa? Percaya iklan. Iklan apa itu kan bagaimana untuk meningkatkan hasil produksi, pakailah pupuk A atau B tadi. Ini terngiang-ngiang. Maka kita harus bersama-sama, termasuk sekarang ini yang lagi saya galakkan apa? Pemakaian pupuk cair yang produksi dari petani. Contoh misalnya Mbah Mudin di Loceret, ya, itu punya produk yang namanya pupuk cair yang dari sisa limbah bawang merah. Itu dipakai juga bagus. Kita coba uji cobakan, yang biasanya panen hanya 8 ton per hektarnya itu bisa 10, bisa 11 ton. Kemudian biaya operasional bisa turun sampai 2 juta. Nah, maka hal-hal seperti ini harus kita dorong, kita bantu, kita ikut memasarkan dan seterusnya. Kalau harga drone sendiri mencapai ratusan juta, Pak. Ya. Bagaimana upaya dari pemerintah daerah sendiri? Pemerintah daerah mungkin nanti ini kan kita kerjasama dengan Bank Mindu ya, kita juga gotong royong juga. Kita ini juga tidak beli sendiri, ya bisa Bank Mindu. Kita ikut gotong royong. Kita beri yang drone itu kan di Nganjuk ya, pilot projectnya. Maka kita berharap betul Nganjuk sebagai pilot project untuk digitalisasi pertanian, utamanya di pemupukan lewat drone itu. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, tim liputan Akurasi TV. Akurasi TV.